Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Microsoft Access. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jakfat Maulid Gafar dan teman saya Novel Bagas Satrio Wibowo. Oke, kita langsung saja. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Database atau biasa dikenal dengan sebutan basis data adalah kumpulan data yang berhubungan dengan suatu objek, topik, atau tujuan khusus tertentu. Contoh database antara lain buku telepon, buku kamus, katalog buku di perpustakaan, data penyewaan di toko rental, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, komponen utamanya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sebelum kita menuju ke Microsoft Access, kita harus mengetahui apa-apa yang ada di dalam Microsoft Access. Yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah objek utama dalam database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Tabel itu sendiri terdiri atas field name dan record. Field name yaitu atribut dari sebuah tabel yang menempati bagian kolom, sedangkan record isi dari field atau atribut yang saling berhubungan yang menempati bagian baris. Yang kedua, query atau biasa disebut structure query language atau SQL. Query itu sendiri adalah bahasa untuk melakukan manipulasi terhadap database. Digunakan untuk menampilkan, mengubah, dan menganalisa sekumpulan data. Query dibedakan menjadi dua, yaitu DDL dan DML. DDL itu digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek database seperti membuat tabel, relasi antar tabel, dan sebagainya. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk manipulasi database seperti menambah, mengubah, menghapus data, serta mengambil informasi yang diperlukan dari database. Yang ketiga yaitu form. Form digunakan untuk mengontrol semua proses masukan data atau biasa disebut input, menampilkan data atau output, memeriksa dan memperbarui data. Yang keempat, report. Form digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data secara efektif. Yang kelima, tipe data. Field dalam sebuah tabel harus ditentukan tipe datanya. Ada beberapa tipe data dalam Microsoft Access, yaitu yang pertama teks, digunakan untuk field alphanumerik seperti misalkan nama, alamat, kode pos, dan masih banyak lainnya. Dalam teks itu sendiri sekitar 255 karakter tiap fieldnya. Selanjutnya memo. Memo ini dapat menampung 6400 karakter untuk tiap fieldnya, tapi tidak bisa diurutkan atau diindeks. Number digunakan untuk menyimpan data numerik yang akan digunakan untuk proses perhitungan matematis. Selanjutnya date and time, currency, auto number, yes atau no, OLE object, hyperlink, lookup wizard. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita akan melanjutkan dari pembelajaran tentang Microsoft Access. Sebelumnya kita buka dulu Microsoft Access-nya. Nah, di sini adalah tampilan utama dari Microsoft Access. Kita buat database baru. Kita klik database, link database maksudnya. Di sini kita kasih file name, terserah kasih nama apa.
Kalau saya kasih nama ini start laptop. Kalau sudah dikasih nama, selanjutnya kita klik create. Nah, di sini adalah tampilan dari tabelnya. Sebelumnya saya akan beri nama tabelnya dengan cara klik view, lalu desain. Ini kasih nama tabelnya, saya kasih nama. Nah, ini adalah tabel dari laptop. Untuk selanjutnya kita edit atau kita isi file name atau data tipnya sesuai apa yang kita inginkan. Untuk saya menggunakan nama barang. Untuk data tipenya saya pakai teks karena nama barang kan menggunakan teks. Untuk selanjutnya kita klik tahun pembuatan. Nah, di sini data tipenya saya menggunakan number. Kita masukkan lagi file name, harga, menggunakan sama data tipenya, menggunakan number. Terus saya masukkan negara pembuat. Di sini saya menggunakan teks. Lalu kita klik type atau tipe. Nah, untuk tipe ini bisa menggunakan teks, juga bisa menggunakan number. Kalau saya memilih menggunakan number karena nanti akan banyak banyak menggunakan angka untuk tipenya. Nah, setelah selesai ini semuanya, kita buat tabel lagi. Di sini menggunakan klik create lalu tabel. Di sini sama, kita kasih nama, edit namanya pakai view lalu design view. Di sini kita kasih nama spesifikasi. Setelah itu kita masukkan semuanya. Sama, ini nama barang menggunakan teks. Lalu selanjutnya hard disk ini menggunakan number. Terus kita masukkan grafisnya menggunakan number juga. Terus memori atau RAM kita menggunakan number juga. Lalu yang terakhir gambar. Nah, di sini untuk gambar data tipenya menggunakan attachment. Nah, selesai semuanya. Lalu kita save dulu. Lalu kita create, kita buat form dengan cara klik menu create, lalu ke sini move form, terus kita pakai from wizard. Nah, untuk di sini kita masukkan semuanya tabelnya. Yang ini tabel laptop, kita masukkan semuanya. Kalau mau masukkan semuanya, kita cukup klik itu aja. Untuk tabel spesifikasinya sama juga dimasukkan. Nah, untuk gambar barang ini boleh dimasukkan dan boleh tidak, sama aja, nanti juga sama hasilnya. Jadi begini, setelah dimasukkan semua, kita klik next. Nah, di sini keluar memberitahu seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan semuanya tabelnya tadi yang sudah kita pilih. Nah, kita close. Setelah itu setelah ini ada, sebelum menginjak ke tahap selanjutnya,
kita close dulu agar tidak mengganggu, karena ini sudah disimpan tadi. Kita close. Oke, di sini sudah ada relationship-nya. Terus tahap selanjutnya kita harus menghubungkan antara nama barang di laptop dan nama barang di spesifikasi. Caranya, klik nama barang di laptop, lalu drag. Selesai, kita klik create. Nah, di sini, maaf, salah. Nah, di sini tadi salah. Jadi gini, menggunakan ini, setelah di drag ini kita klik enforce referential integrity dan cascade update relationship field. Kita klik OK. Di sini sudah muncul. Baru setelah sudah begini, sudah terhubung, kita membuat formnya dengan cara klik create, lalu kita buka more form. Di sini kita buat form wizardnya. Nah, di sini masukkan juga sama seperti tadi. Nah, ini juga tidak usah dimasukkan saja, biar tidak mengganggu terlalu banyak. Kita klik next. Nah, di sini kita menggunakan, terserah mau menggunakan layout apa kolumnar, apa tabular, atau dataset, atau testing, terserah mau pakai apa. Kalau saya pakai kolumnar aja karena menurut saya lebih rapi. Nah, setelah itu, setelah selesai ini, kita sudah ingin pakai ini, lalu kita klik next. Lalu di sini kita pilih stylenya mau bagaimana, terserah. Kalau saya lebih suka yang ini, yang Farve, yang ini. Kita klik next. Nah, di sini kita pakai title. Jadi kalau saya menggunakan title gaming. Mengapa pakai title laptop gaming? Karena nanti yang akan saya tampilkan di sana ada berbagai macam laptop gaming. Ya, setelah selesai kita klik finish. Nah, di sini adalah form yang telah kita buat. Untuk mengeditnya, kita pergi ke sini, ke pojok, ke design view, kita klik. Nah, di sini akan ada dua, nama barang dan nama barang di spesifikasi. Kita ambil salah satunya saja. Kalau saya ini aja yang dihapus ya, karena terlalu kalau semuanya nanti terlalu banyak kita pilih. Nah, di sini kita edit dulu. Nah, setelah di sini kita edit semuanya sesuai apa yang kita inginkan, sesuai kebutuhan aja. Nah, setelah ini kita sudah Nah, untuk gambar barangnya kita jangan ditaruh sini, karena kita akan menaruhnya di samping sini nantinya. Baik, kita dulu, kita hapus dulu. Nah, setelah itu, setelah dihapus, kita setelah ini klik ini add existing field maksud saya. Jadi ini setelah ini fill listnya kita masukkan gambar barang. Nah, klik 2 kali, selesai. Kita drag sini. Nah, yang ini kita hapus saja. Setelah itu kita perbesar. Nah, setelah ini kita edit sesuai apa yang kita inginkan. Nah, setelah begini
Selanjutnya kita buat tombol-tombol atau button. Di sini kita buat desain ini button, kita taruh di sini. Nah, di sini terserah mau gimana, mau diapakan. Kalau saya pakai ini record navigation, kita pen record. Nah, di sini kita next. Setelah kita file, kita kasih nama file aja, dan kita repeat, kita klik next, finish. Nah, ini sudah jadi. Kita edit atau apa. Nah, kita buat lagi. Salah. Nah, ini untuk selanjutnya saya akan masukkan record operation, dan di sini actionnya kita pilih, terserah mau apa. Kalau saya pilih save dulu. Nah, di sini save-nya kasih save namanya. Kalau saya lebih pakai anu aja, lebih bagus menggunakan icon. Di sini setelah disediakan iconnya ya, kita klik next, finish. Nah, jadi lebih bagus kalau pakai icon. Nah, sini kasih button lagi. Kita masukkan print. Nah, ini pakai printer. Next, kita edit juga, kita taruh sini biar bagus. Nah, untuk selanjutnya kasih button lagi. Kita menggunakan button ini, kita fungsikan untuk next. Nah, kita menggunakan icon juga biar bagus. Nah, ini next, kita taruh sini, kita buat lagi satu lagi. Nah, kita kasih review sini untuk kembali. Nah, ini finish. Yaitu biar bagus tampilannya. Nah, setelah ini, setelah semua selesai, kita ke form view. Kita lihat. Oh, sebelum ke form view, kita teliti dulu ini apa sudah sesuai selera atau tidak. Kita saya edit dulu bentar. Ini kita edit ini. Ya, kita setelah itu kita masuk ke review. Nah, ini adalah tampilan yang telah kita edit tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dan saya akan melanjutkan keterangan yang atau proses yang dilakukan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang database. Setelah mengikuti step-step yang sudah dilakukan oleh teman saya,
kita di sini tinggal memasukkan apa yang ingin dimasukkan ke dalam database yang kita inginkan, misalkan nama barang, yaitu Toshiba. Tahun pembuatan 2013, harga negara pembuat Jepang, tipenya Cosmo X75 A7295. Oh, sepertinya terjadi kesalahan. Kita mungkin mengubahnya di sini. Dan view, yes, ternyata di sini letak kesalahannya. Kita ganti dengan menu. Kita tulis dulu. Kita ganti dengan menu. Kita close semuanya. Ganti dengan menu. Lalu ada tabel spesifikasi, mungkin terjadi juga. Sini HDD menggunakan ini juga karena mengandung unsur angka dan abjad. Grafis juga memo dan RAM juga. Setelah selesai kita save keduanya, lalu close. Kita kembali ke tadi. Kita masukkan dari awal, yaitu Toshiba, pembuatan 2013, harga 24 juta. Negara pembuat Jepang, tipenya Cosmo X75 A7295. Ya, sudah bisa. Yang tadi tidak bisa karena pada menunya di formatnya yaitu number, sekarang diganti memo sudah bisa. HDD nya 1 tera, sedangkan grafisnya menggunakan Nvidia. RAM80 M. Sedangkan memori RAM-nya 6 GB. Setelah itu kita klik untuk memasukkan gambar dari Toshiba Cosmo ini.
kita cari gambar yang sudah kita peroleh. Toshiba Cosmio. Oke, setelah itu kita klik save. Sedangkan setelah kita save, ini akan bisa kita lihat nantinya. Jika ingin menambahkan lagi, kita langsung saja next record untuk menambahkan data laptop yang ingin kita masukkan selanjutnya yaitu MSI. Tahunnya 2012, harganya yaitu 20 juta. Negara pembuat MSI ini dari negara Taiwan. Sedangkan tipenya sendiri yaitu MSI GE 70 APC. Harddisknya 1 terabyte. Basis Nvidia GTX 860. Sedangkan RAM-nya lalu gambar ya, ini dia. Oke, setelah selesai seperti biasa kita lakukan penyimpanan save. Terus lagi yaitu Alienware. Ini adalah laptop gaming yang sudah lumayan terkenal di kalangan para game. Tahun pembuatan 2000. Harganya lumayan, 27 juta buat beli sapi bisa beranak. Cara pembuat akan tipenya sendiri ALW 17 6869 SLB. Basis 1 terabyte. Basis Nvidia GT 660 M. Tentang memori RAM-nya 6 GB. Ada backlit untuk
melakukan attachment atau penambahan pada gambar preset Alienware. Oke, biasa kita save. Klik untuk penambahannya. Selanjutnya zoom. Dalam pembuatan 2014 harganya 20 juta. Cara pembuatan adalah sistemnya yaitu series T2 zona. Itu 1 derajat sama seperti yang lain. Prosesnya NVIDIA GTX 860, memori RAM lah saya rasakan dipercepat. Oke, misal peralatan software selanjutnya yaitu Asus tahun pembuatan 2012. Harganya yaitu Asus itu dari negara Cina. Bahkan tipe laptopnya G73GH A1 HD 1 tera. Grafisnya sudah seperti yang lain menggunakan NVIDIA yaitu RAM 60M, memori RAM 8 GB. Kalau kita gambar Asus Republic of Gamer G. Oke. Setelah ini data yang kita masukkan sudah langsung masuk ke info tabel yang disediakan tadi. Kita coba lihat, ini dia Alienware, harga, negara, tipe sudah masuk seperti yang tadi. Dan saya akan melanjutkan keterangan yang atau proses yang dilakukan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang database. Setelah mengikuti step-step yang sudah dilakukan oleh teman saya, kita di sini tinggal memasukkan apa yang ingin dimasukkan ke dalam database yang kita inginkan. Misalkan nama barang, yaitu Toshiba, tahun pembuatan 2013, harga
negara pembuat Jepang, tipenya Cosmio X75 A7295. Oh, sepertinya terjadi kesalahan. Kita mungkin mengubahnya di sini. Dan view, design view. Yes. Ternyata di sini letak kesalahannya. Kita ganti dengan menu. Kita tulis dulu. Kita ganti dengan menu. Kita close semuanya. Ganti dengan menu. Lalu ada tabel spesifikasi, mungkin terjadi juga. Ini HDD menggunakan ini juga karena mengandung unsur angka dan abjad. Grafis juga memo dan RAM juga. Setelah selesai kita save keduanya, lalu close. Kita kembali ke tadi. Kita masukkan dari awal, yaitu Toshiba pembuatan 2013, harga 24 juta. Negara pembuat Jepang, tipenya Cosmio. X75 A7295. Ya, sudah bisa. Yang tadi tidak bisa karena pada anunya di formatnya yaitu number, sekarang diganti memo sudah bisa. HDD-nya 1 tera, sedangkan grafisnya menggunakan Nvidia. RAM 80 M. Sedangkan memori RAM-nya 6 GB. Setelah itu kita klik untuk memasukkan gambar dari Toshiba Cosmio ini. Kita cari gambar yang sudah kita peroleh. Toshiba Cosmio. Oke. Setelah itu kita klik save. Sedangkan kalau kita save, ini akan bisa kita lihat nantinya. Jika ingin menambahkan lagi,
kita langsung saja next record untuk menambahkan data laptop yang ingin kita masukkan selanjutnya yaitu MSI tahunnya 2012, harganya yaitu 20 juta. Negara pembuat MSI ini dari negara Taiwan. Dan komputernya sendiri yaitu MSI GE 70 APG. Harddisknya 1 TB. Basis Nvidia GTX 860. Sedangkan RAM-nya lalu gambar ya, ini dia oke. Setelah selesai seperti biasa kita lakukan penyimpanan save. Terus lagi yaitu Alienware. Ini adalah laptop gaming yang sudah lumayan terkenal di kalangan para game. Tahun pembuatan 2000. Harganya lumayan, 27 juta buat beli sapi bisa beranak. Cara pembuat akan tipenya sendiri. ALW 17 6869 SLB. Basisnya 1 TB. Basis Nvidia GT 660 M. Sampai memori RAM-nya 6 GB. Ada basic untuk melakukan attachment atau penambahan pada gambar preset. Alienware kecil biasa kita save. Klik untuk penambahannya. Selanjutnya Samsung. Tahun pembuatan 2014. Harganya 20 juta.
laptop selanjutnya yaitu Asus tahun pembuatan 2012. Harganya yaitu Asus itu dari negara Cina. Bahkan tipe laptopnya G73GH A1 HD 1 tera. Grafisnya seperti yang lain menggunakan Nvidia yaitu enam 60M, memori RAM 8 GB. Kalau kita gambar Asus Republic of Gamer G. Setelah ini data yang kita masukkan sudah langsung masuk ke info tabel yang disediakan tadi. Kita coba lihat, ini dia. Alienware, harga, negara, tipe sudah masuk seperti yang tadi. Kita lanjutkan setelah memasukkan input data dari tersebut, kita dapat melihatnya langsung pada tabel laptop. Jadi yang kita masukkan tadi Alienware dan tahun, harga, pembuat, tipe. Setelah itu kita dapat membuat report dari input yang kita masukkan tersebut melalui menu grid dan report wizard. Pada tabel laptop kita masukkan semuanya, sedangkan tabel spesifikasi nama barang sudah tercantum, tinggal HDD, grafis, memori RAM, dan gambar barang. Kita next. Ini reviewnya, kita next lagi, ascending untuk meneruskan, kita next. Dan layout kita dapat memilih secara, yaitu yang tercantum di sini kolumnar, tabular, dan justified. Sedangkan orientationnya portrait dan landscape. Saya menggunakan landscape karena data saya memiliki tipe yang lebar, cocok dengan landscape, dan layoutnya menggunakan tabular. Temanya menggunakan teknik. Next. Review the report, kita kasih nama yaitu laptop gaming. Kita finish. Ini sudah jadi reportnya, itu nama. Di sini masih belum sempurna karena kita belum melakukan pengeditan pada reportnya. Kita dapat melakukan pengeditan di sini, design view. Kita perlebar supaya tulisannya terlihat semua. Harga juga karena tadi sempat
ada angka harganya yang di bawah. Ini tidak masalah, dan gambar kita perbesar supaya gambar lebih jelas. Kita view lagi reportnya, ya ini sudah jadi. Setelah kita menggunakan membuat report, kita juga dapat mengekspor report ini ke dalam Microsoft Word. Caranya yaitu kita menu pada external data, lalu sini ada export to RTF file, kita klik, sini namanya RTF. Ini juga dapat dibaca oleh Microsoft Word. Sini namanya laptop gaming dan tempat penyimpanannya. Kita klik OK, sudah selesai. Kita close, kita coba lihat di menu dokumennya. Itu tadi laptop gaming. Nah, ini dia seperti yang pada reportnya tadi, nama barang, tahun pembuatan, harga sudah tertera semua. Setelah itu kita juga dapat, kita close terlebih dahulu, kembali ke Microsoft Access. Kita juga dapat mengekspornya ke Excel dengan cara kita pada menu tabel, di sini tersedia export to Excel spreadsheet. Kita klik, prosedurnya sama dengan yang tadi pada penyimpanan export to Word. Ya, sekarang kita namai laptop game agar supaya mudah ditemukan. Kita klik OK, penyimpanan sama di dokumen, OK. Kita dapat close, sudah di save. Kita lihat pada menu dokumen, ini dia laptop game. Kita buka, ya ini dia. Kenapa gini? Masalahnya sama, yaitu ininya kurang lebar, guys. Ini juga biar terlihat sempurna. Oh ya, kenapa gambar yang tadi tidak bisa muncul di Excel maupun di Word? Itu karena sudah pengeksportan ini tidak mencantumkan pengeksportan gambar juga. Jadi gambar yang berada di Microsoft Access tidak dapat diekspor ke Excel maupun Word. Kita sudah bisa, kita close. Oke. Kita buka kembali akses. Lalu setelah itu kita juga dapat menggunakan query design. Ini untuk membuat query.
Kita klik query design, kita add, kemudian kita close. Field yang diinginkan kita dapat memberikan tahun pembuatan, tahun pembuatan. Ini shotnya sending, coba kita run. Ini kita bisa ascending karena ini kita mengurutkannya dari tahun 2012 sampai 2014. Oh, ini setelah ketik ini sebenarnya 2014. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan query, kita dapat membuatnya pada button grid, yaitu dengan query design. Kita klik, kita tambahkan add dan spesifikasi, kita add juga, kita close. Dan pada field ini kita bisa memasukkan apa yang ada dalam ini tabel ini, contohnya seperti nama barang. Lalu yang kedua spesifikasi, kita memilih sesuai selera kita, dan harga. Dan saat ini kita bisa untuk mengurutkan apa, mulai ascending dari yang teratas dan descending dari bawah. Kita pilih ascending semua, dan hasilnya akan urut seperti ini. Alienware, Asus, MSI, Samsung, dan Toshiba, dari update yang termudah sampai T ini, dari A sampai T. Dan kita dapat bisa mencantumkan kolom-kolom lainnya dengan cara yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikut adalah penjelasan tutorial tentang Microsoft Access. Sebelum saya akhiri, bila mana ada kesalahan kata maupun tindakan dari kami mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.